Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin. Baik Bapak Ibu ya, hari ini kita terakhir ya. Minggu depan libur kan? Ya, di tanggal 17 ya. Puasa tanggal 18. Berarti hari ini terakhir. Kita bahas persiapan Ramadan ya. Ya, jadi biar mantap. Tapi sebelumnya baca dulu deh Pak Ustadz Adri surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 deh. Ya. Aku
Sadaqallahul azim. Suasana hangat ya setelah baca Quran. Baik, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita udah banyak diberi nikmat sama Allah ya. Nikmat lahir maupun nikmat batin ya. Nikmat batin diantaranya kita bisa ikut pengajian ini. Ini kan suatu nikmat, ada ketenangan hati ya. Begitu habis ngaji kira-kira gimana hati? Tenang ya. Gitu juga kita diberi nikmat banyak waktu ya. Banyak orang-orang yang setelah sholat subuh langsung berangkat. Bahkan ada yang sebelum subuh dia udah berangkat. Dia sholat, ada yang di stasiun, ada yang di terminal. Nah, kita alhamdulillah dikasih nikmat waktu ya. Allah juga memberikan waktu-waktu yang istimewa. Jadi di samping kita diberi nikmat waktu, Allah juga ada memberi waktu-waktu yang istimewa. Ada waktu harian, ada waktu pekanan, ada waktu bulanan, ada waktu tahunan ya. Nah, waktu harian itu waktu yang istimewa kapan? Yang tahu gak? Waktu harian, waktu yang istimewa kapan? Hah? Sepertiga malam. Nah, itu waktu yang istimewa. Jadi sepertiga malam itu Allah turun ke bumi. Nah, di situ Allah mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Barang siapa memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Jadi sepertiga malam itu waktu yang istimewa ya untuk kita berdoa kepada Allah. Ya, jadi waktunya ya kurang lebih dari jam 2 sampai subuh dan fajar. Nah, itu waktu istimewa. Jadi manfaatkan tuh waktu-waktu itu untuk apa? Untuk dekat kepada Allah karena Allah turun ke bumi ya. Lalu waktu pekanan. Ada yang tahu kapan waktu pekanan, waktu istimewanya? Hari Jumat ya. Jadi hari Jumat tuh hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam ya. Tapi ada orang yang kadang mengartikan hari Jumat tuh hari angker katanya. Malam Jumat Kliwon tuh serem katanya. Ada kayak gitu. Ya, padahal ya Jumat itu hari istimewa ya. Tapi ada juga yang menyalahgunakan Jumat itu sunnah Nabi untuk membunuh kafir, 1000 kafir gitu. Tujuannya ke sana aja gitu. Ya, padahal kalau malam Jumat baca Al-Kahfi ya. Nah, terus hari Jumat itu bagusnya kita banyak baca sholawat ya, sehingga kita ya nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya. Kita sholawat dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam
salam alaika salawatullah alaika. Ya, insya Allah ya, kata Allah kalau kita memberi salam kepada Rasulullah ya, itu maka ruhnya akan dikembalikan kepada Rasulullah. Rasulullah akan membalas salam kita ya. Jadi apa yang kita sampaikan salam kepada Rasulullah, Rasulullah nanti membalas ya. Jadi itu yang kedua, hari istimewa, pekanan. Lalu bulanan, apa yang istimewa? Kapan waktu bulanan yang istimewa? Yaitu tanggal 13, 14, 15 ya. Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa ya. Itu disebut juga ayamul bid, baidoh. Nah, apa artinya bid? Artinya putih, baidoh ya, lawannya aswad, hitam. Jadi pada hari itu terang, putih ya. Kalau kita keluar tuh malam suasananya terang karena bulan purnama. Nah, kita dianjurkan untuk puasa. Bukan puasa putih ya, ntar puasa makan nasi putih, minum air putih, bukan. Nah, kita tetap puasa seperti biasa, tapi tanggal 13, 14, 15 ya. Di situ Rasulullah menganjurkan ya untuk apa? Untuk berpuasa ya, karena ini termasuk hari-hari yang istimewa ya, spesial. Lalu bulannya bulan apa itu? Bulan Januari, Februari atau bulan Hijriah ya. Jadi tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah ya. Enggak ada bulan Januari, bulan Februari, adanya bulan Hijriah. Sekarang yang tahunan ya. Waktu istimewa tahunan kapan? Bulan Ramadan ya. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Ketika masuk bulan Ramadan itu setan-setan udah dibelenggu ya. Jadi ketika hari pertama masuk nih, malam tarawih pertama udah dibelenggu itu. Makanya banyak ya yang hadir tarawih tuh malam pertama. Setan-setan udah dibelenggu, masalahnya nggak ada yang ganggu deh. Terus pintu neraka ditutup, nggak ada yang dibuka. Lalu pintu surga dibuka, nggak ada yang ditutup ya di bulan Ramadan tuh. Lalu di bulan Ramadan ya, nanti setiap malam ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya ya, orang yang dibebaskan dari api neraka ya. Nah, di situ nanti dipanggil tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sekaranglah saatnya kalau mau berbuat baik ya, kalau mau melakukan amalan. Karena apa? Semua dilipat gandakan. Ini bulan penuh barokah ya. Apa yang kita lakukan itu dihitung pahala. Bahkan diamnya kita itu pahala. Nah, ini amalan ibadah paling panjang nih, dari subuh sampai maghrib ya, itu dihitung ibadah ya. Tidurnya kita aja dihitung ibadah ya. Tapi sayang kalau digunakan hanya untuk tidur ya. Kita gunakan untuk zikir, untuk baca Quran, untuk sholat sunnah ya. Nah, itu pahalanya akan dilipatkan ya. Jadi kalau mau beramal maka beramal banyakin di bulan Ramadan ya, itu akan dilipatkan. Sedekah juga gitu, akan dilipatkan ya. Bahkan Allah mengatakan kalau sholat untuk dirimu, kalau zakat untuk dirimu, tapi puasa itu untukku, katanya. Kenapa? Karena puasa itu menahan hawa nafsu ya, bisa melawan diri sendiri. Ketika ya
kita dibolehkan untuk makan, minum, tapi kita bisa melawan diri sendiri, ya. Siang-siang jam 1 kita lihat ada es kelapa, waduh, netes-netes tuh. Kita katakan no, tidak. Ya, itu kita melawan diri sendiri, ya. Begitu juga ketika lewat nasi padang di kaca tuh kelihatan daging rendang, ayam, ya. Nah, kita katakan no, tidak. Nah, kita bisa melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Kalau kita udah bisa melawan diri sendiri, maka kecintaan kita kepada Allah udah teruji. Makanya Allah langsung yang memberi pahala, ya. Karena kita bisa melawan hawa nafsu, kita melawan diri sendiri, sehingga Allah lah yang memberi ganjarannya, ya, sampai tak terhingga, ya. Jadi bulan Ramadan ini puasa ini luar biasa di bulan Ramadan ini, ya. Nah, cuman nggak setiap orang, ya, di bulan Ramadan ini ada yang sukses semua, ada juga yang gagal, ya. Ada lagi keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang di dalamnya ada kebaikan lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, ya. Jadi kalau kita sholat atau ibadah, ya, pada hari itu sama saja kita ibadah lebih dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, ya. 83 tahun 4 bulan, ya. Kita misal sedekah pada malam itu dapat Lailatul Qadar, maka kita dihitung sedekah selama 83 tahun 4 bulan, ya. Ya, tapi nggak setiap orang bisa sukses, ya, ada juga yang gagal. Makanya bagaimana caranya agar kita sukses di bulan Ramadan, ya, sehingga kita bisa meraih keberkahan atau manfaat yang ada di bulan Ramadan. Caranya gimana? Caranya mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan secara lahir maupun secara batin, ya. Jadi kita persiapkan nih mental kita secara lahir maupun secara batin. Secara batin yang pertama, ya, itu kita senang, ya, akan datangnya bulan Ramadan, gembira akan datangnya bulan Ramadan, ya. Ibaratnya kayak tamu nih mau datang ke tempat kita, mau ngasih banyak hadiah, ya. Kalau kita sambut dengan gembira, dengan senang, ya kan, ya, dengan tulus, maka tamu itu juga nggak sayang-sayang ngasih hadiah, ya. Tapi kalau kita sambut dengan ngeluh, dengan cemberut, nah itu juga dia mikir lagi, ini kok kita mau ngasih hadiah kok malah dicemberutin, malah di ini, gitu, ya. Nah, sedangkan bulan Ramadan itu bulan yang penuh karunia dan rahmat. Makanya kita dianjurkan untuk gembira menyambut bulan Ramadan, senang, ya. Bahkan Allah menganjurkan untuk gembira. Ini ada di surat Yunus ayat 58, ya. Boleh dibuka tuh surat Yunus, surat 10, ya, ayat 58. Udah ketemu? Kul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatih, dan rahmatnya, fabijalika falyafrahu, maka yang demikian itu hendaklah bergembira, wa khairum mimma yasmaun, dia itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, ya. Jadi apa yang kita kumpulkan sehari-hari itu masih lebih baik kita gembira ketika Allah memberikan karunia, ketika Allah memberikan rahmat. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang Allah memberikan banyak karunia, banyak memberikan rahmat, maka sambutlah dengan gembira, dengan senang hati, ya. Maka Allah juga nanti akan senang, ya, memberi karunia, gembira juga, ya.
Jangan kita malah sebaliknya ngeluh, ya. Datang bulan Ramadan ngeluh, ya bulan Ramadan udah susah deh nyari makan, siang-siang pada tutup. Ada gak yang gitu? Ya bulan Ramadan ngeluh, ya puasa lagi. Yang kemarinnya belum dibayar, nah ada yang ngeluh. Jadi jangan. Bahkan Rasulullah ya ketika menyampaikan berita tentang Ramadan itu menyampaikan dengan antusias dan gembira, penuh semangat dan gembira Rasulullah ya. Jadi menyambut bulan Ramadan sambutlah dengan senang dan gembira ya, bahwa itu karunia ya akan berlimpah Allah berikan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan karunia-Nya dengan kita gembira ya, senang menyambutnya. Lalu itu yang pertama ya. Yang kedua dengan bertaubat. Jadi kita bertaubat kepada Allah ya, karena kita ini ya tidak lepas dari dosa. Nah dosa itu ya efeknya apa? Kalau kita setiap dosa itu ada satu titik hitam. Makin banyak dosa maka makin banyak titik hitam di hati kita. Maka jadi gelap nanti kalau kebanyakan dosa. Nah dengan dosa efeknya kita jadi malas untuk beribadah, malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti baca Quran, sholat tarawih. Nah itu malas. Makanya sebelum Ramadan kita bertaubat ya. Supaya apa? Supaya bersih dari kotoran-kotoran penyakit malas ya. Nah, kita kadang baca Quran baru semenit 2 menit udah nguap ya. Giliran main HP 5 menit setengah jam masih semangat. Ya. Nah kalau baca Quran semenit 2 menit udah nguap, berarti itu ada penyakit di hatinya. Maka gimana cara ngobatinnya? Dengan kita bertaubat, taubatan nasuha ya. Agar apa? Agar hati kita bersih dari dosa-dosa ya. Maka kita semangat untuk melakukan ibadah puasa, baik taraweh, baca Quran, zikir ya. Terus apalagi, pokoknya di bulan Ramadan banyak-banyakin ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya jadi itu dianjurkan kita untuk bertaubat. Bahkan Allah menganjurkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang beriman bertaubatlah kepada Allah ya. Jadi kita bertaubat terhadap apa yang pernah kita lakukan, terhadap dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki ya. Kita mohon ampun ya Allah, hamba ini matanya telah digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang tidak benar. Ampuni hamba ya Allah atas penglihatan yang enggak baik. Terhadap mulut juga gitu, ya Allah hamba ini udah banyak bergibah, udah banyak berdusta, udah banyak melakukan namimah. Ampuni dosa mulut hamba ya Allah. Terhadap telinga juga sering mendengarkan hal-hal yang negatif, kita minta ampun kepada Allah. Tangan kita mungkin sering digunakan untuk memukul orang atau digunakan untuk yang tidak baik, tanda tangan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, itu kita mohon ampun atas dosa-dosa tangan kita. Begitu juga terhadap kaki kita mungkin digunakan untuk melangkah ke yang tidak baik ya. Kita mohon ampun ya Allah, ampuni hamba ya Allah atas dosa-dosa kaki hamba yang telah melangkah ke tempat maksiat, ke tempat yang enggak baik ya. Insya Allah nanti Allah ampuni dosanya. Maka ketika udah bersih dosa-dosanya, bulan Ramadan semangat nanti menjalankan ibadah ya. Karena yang bikin malas ibadah itu karena ada dosa-dosa yang masih nempel di hati kita. Makanya kita bersihkan
dosa-dosa ya yang ada di hati kita, sehingga kita semangat, antusias untuk menjalankan bulan Ramadan. Insya Allah kita bisa menyelesaikan apa yang diberikan perintah oleh Allah, kewajibannya ya. Lalu yang ketiga, kita bertawakal. Bertawakal ini termasuk amalan hati. Jadi kita gantungkan diri kita kepada Allah ya. Jadi kita rasakan bahwa semua amalan-amalan ya itu hanya bisa didapat karena dukungan dari Allah ya. Kayak Lailatul Qadar itu 1000 bulan itu karena dukungan Allah. Jangan kita merasa fisik kita kuat, kita mampu untuk melakukan sholat malam, sholat tarawih, sholat banyak gitu, terus puasa merasa kuat ya. Janganlah kita gantungkan diri kita ya kepada diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, janganlah engkau gantungkan kekuatanku terhadap pribadiku ya. Jadi gantungkanlah kepada Allah, karena Allah lah yang memberi nanti kekuatan, yang memberikan hati yang semangat ya. Banyak orang yang kuat untuk mendaki ke puncak gunung ya, tapi ke masjid nggak kuat deh, padahal rumahnya deket nggak nyampe tuh. Dia mendaki gunung kuat deh. Nah, karena Allah yang memberi petunjuk ya, jadi kita gantungkan kepada Allah. Banyak orang yang kuat ngangkat barbel, tapi giliran berangkat ke masjid berat rasanya ya. Jadi jangan kita gantungkan kepada diri kita, tapi gantunganlah kepada Allah. Nanti Allah lah yang akan menolong kita, yang akan memberi kekuatan, terutama kekuatan hati ya. Kita mungkin fisik kuat, tapi kalau hati lagi males ya, maka kita gantungkan kepada Allah agar Allah memberi kekuatan fisik dan kekuatan hati, sehingga kita penuh semangat untuk menjalankan ibadah ya. Ya, kita baca Quran, zikir, insya Allah jadi semangat. Tadinya malas, karena kita gantungan Allah memberi petunjuk, memberi kekuatan iman ya. Itu yang batin ya. Sekarang yang lahir ya. Persiapan lahir yang pertama belajar ya. Belajar khususnya ilmu tentang bulan Ramadan, tentang puasa. Jadi kita perlu ilmu di dalam bulan Ramadan. Kita puasa semangat 45 aja nggak cukup. Wah, saya semangat tapi nggak cukup. Kita perlu juga ilmu ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Misalnya aja kayak kita taunya bahwa mulainya masuk bulan Ramadan dari apa? Dari melihat hilal ya. Ketika kita melihat hilal, maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Begitu juga ya, nanti ketika melihat hilal kita dianjurkan untuk sholat Idul Fitri. Jadi awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan dengan melihat hilal ya, itu kan satu ilmu. Lalu gimana kalau seandainya enggak kelihatan hilal, ternyata mendung? Maka Rasulullah ngasih solusi ya, digenapkan jadi 30 hari bulan Sa'ban. Misalnya bulan Sa'ban nih udah 29 mendung, enggak kelihatan nih hilal, maka genapkan jadi 30 hari. Rasulullah ngasih solusi seperti itu. Kalau nggak kelihatan genapin aja. Kan bulan Hijriah itu cuman 2, kalau nggak 29 30. Ya nggak ada 31 itu bulan Hijriah. Ya. Jadi kalau nggak 29 30, kalau 29 masih nggak kelihatan hilal maka genapkan jadi 30 bulan Sa'ban. Itu ilmu, dan ya Rasulullah memberi solusi gimana
ya, cara mulai puasa. Terus kapan lagi kita misalnya boleh sahur ya. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Itu Allah menyampaikan makan dan minumlah ya sampai benang putih ya terlihat dari benang hitam, yaitu di waktu fajar atau subuh. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, itu coba yang di tengah-tengah tuh. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri ya. Dan makanlah dan minumlah sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam minal fajr, yaitu sampai waktu fajar. Fajar itu waktu subuh. Jadi puasa itu masuk waktunya yaitu waktu subuh ya. Kalau misalkan imsak kan biasanya 10 menit sebelum subuh ya. Kalau bangunnya misalnya 10 menit sebelum subuh masih boleh makan ya. Nah, kita waktu berhenti makan yaitu sampai fajar, sampai waktu subuh ya. Tapi idealnya setengah jam deh sebelum waktu subuh ya, 20 menit kan itu ya, kita makan 10 menit buat persiapan sikat gigi ya, ngambil wudhu untuk berangkat ke masjid. Nah, sehingga kita sebelum azan udah di masjid. Nah, itu idealnya. Kita menyegerakan berbuka setengah jam sebelumnya bagus itu ya. Nah, jadi di sini Allah menyampaikan waktunya berpuasa adalah di waktu fajar atau bulan subuh sampai maghrib. Ya. Ya. Nah, terus juga ada yang yang orang itu padahal nggak membatalkan puasa tapi dibilang batal. Itu zaman saya kecil tuh, saya suka dibilangin tuh, jangan nangis, ntar batal lo puasanya gitu. Padahal nangis itu tidak membatalkan puasa, tapi banyak orang yang mengatakan kalau nangis ntar batal gitu ya. Nah, itu kan ilmu juga. Ada juga yang mengatakan kalau berdarah nanti batal, jatuh berdarah batal. Lagi masak kepotong tangannya berdarah batal. Enggak, padahal tidak membatalkan puasa ya. Terus enggak boleh nelen ludah ntar batal katanya gitu. Jadi bentar-bentar ngeludah, bentar-bentar ngeludah. Nah, itu enggak boleh. Boleh kita telan ludah kalau emang itu kan enzim bagus buat pencernaan ya. Nah, itu juga ilmu ya. Terus juga taraweh ada yang 11, ada yang 23. Nah, itu dalilnya kuat, itu sahih. Jadi dua-duanya kuat. Jadi nggak usah dipermasalahkan, wah ini yang nggak benar nih yang 23, ini yang 11 atau sebaliknya. Enggak, itu dua-duanya kuat. Yang nggak boleh itu taraweh kilat khusus. Ya. Kilat khusus tuh nggak pakai tumaninah. Padahal itu kan tumaninah rukun, ya. Ada ya yang kilat khusus, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin. Ya, nah itu yang enggak boleh ya. Jadi ilmu itu perlu ya, agar kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak ya. Jangan sampai nanti kita karena omongan yang salah ya, kayak dulu saya udah berdarah batal nih, udah minum nih, masih kecil dulu nggak tahu. Padahal nggak membatalkan itu ya. Terus menghindari yang bisa merusak puasa
Nah itu kita hindarin tuh yang bisa merusak puasa, yaitu misalkan main HP seharian, ya udah gitu yang ditonton yang nggak jelas, nggak bermanfaat. Nah itu sayang waktunya. Atau nonton TV, infotainment, ya, gosip. Nah itu enggak. Jadi hindari yang bisa merusak puasa. Ya. Kalau main HP nggak terasa loh, sejam 2 jam, ya. Nah, padahal yang ditonton yang nggak manfaat. Kalau nonton kajian boleh, misalnya channel Sarip Thoyib disetel boleh. Kasih subscribe jangan lupa. Ya. Terus juga memprioritaskan yang wajib, ya. Jadi di bulan Ramadan ini sebaiknya kita prioritaskan yang wajib-wajib, ya. Karena kebanyakan orang memprioritaskan yang sunnah nih. Coba lihat deh, di bulan Ramadan kalau terawih ya penuh itu, padahal itu sunnah itu. Giliran sholat zuhur sepi, asar sepi, maghrib sepi, giliran terawih penuh. Padahal yang sunnah itu yang dikejar, malah ya harusnya yang wajib prioritaskan. Allah mencintai orang yang melakukan pekerjaan yang wajib, ya. Jadi Allah lebih mencintai orang yang melaksanakan wajib, ya. Misalkan dia nggak terawih selama sebulan, tapi dia full melakukan sholat wajib, ya, itu lebih baik daripada dia terawih terus tapi zuhurnya enggak atau asarnya lewat, ya. Jadi Allah lebih mencintai orang yang melakukan sholat wajib. Jadi prioritaskan tuh yang wajib-wajib dulu. Zakat kita bayar dulu. Kan semua ada lawannya, ada wajib, ada sunnah. Kayak sholat ada wajib, ada sunnah. Puasa ada wajib, ada sunnah, ya. Nah sunnahnya kita rajin Senin Kemis, Ayamul Bid atau Daud. Giliran puasa wajibnya bolong-bolong, nah itu nggak boleh. Jadi kita prioritaskan yang wajib. Begitu juga, ya. Umroh berkali-kali tapi hajinya enggak. Nah itu ada wajib, ada sunnah, ya. Jadi prioritaskan yang wajib. Lalu berusaha meraih Lailatul Qadar. Jadi ini yang paling berharga nanti di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Khairum min alfi sahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jangan sampai kita gagal mendapatkannya. Kalau kita gagal meraih Lailatul Qadar, itu sama aja kita gagal dalam mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya? Ya, Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir, ya. Nah itu ada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, ada 5 malam tuh. Nah itu yang diprioritaskan. Atau kita nggak tahu malam 21-nya kapan, malam 23-nya, udah 10 malam terakhir kita itikaf itu, ya. Kita lakukan itikaf, ya, seperti Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah ketika itikaf yang beliau lakukan, ya, yang pertama mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa nih? Gesper dikencengin apa? Biar kenceng. Jadi mengencangkan ikat pinggang itu tidak berhubungan biologis dengan istri, ya. Kita dihalalkan kalau malam untuk berhubungan, tapi ketika 10 malam terakhir Rasulullah, ya, tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Jadi 10 malam terakhir itu di masjid. Nah, kenapa tidak berhubungan? Karena kalau kita berhubungan itu nanti jadi lemes. Kalau lemes ngantuk, akhirnya ngantuk tidur akhirnya hilang tuh malam-malam itu untuk ibadah, ya, karena dipakai untuk tidur. Ya, makanya Rasulullah menghindari berhubungan dengan mengencangkan ikat pinggang, ya, dengan istri. Supaya apa? Supaya dia malam itu benar-benar digunakan untuk ibadah. Lalu yang kedua menghidupkan malam, ya. Jadi
Hidupkan malam dengan apa? Dengan zikir, baca Quran, sholat sunat ya. Banyak orang yang itikaf 10 malam full, tapi ngobrol aja ya, sampai subuh. Nah itu juga nggak bagus. Kalau Rasulullah tuh dulu pakai tenda tuh ditutup, jadi nggak ngobrol kiri, nggak ngobrol kanan, khusus ya untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk sholat ya. Jadi khusus, nggak digunakan untuk ngobrol ya. Ini banyak yang itikaf banyak ngobrol, malah bawa HP main gadget. Wifi-nya berapa nih masjid ini nanya biar kuotanya kuat ya. Itu jadi hidupkan malam dengan banyak-banyak baca Quran, berzikir ya, pokoknya dengarkan ceramah kalau ada ceramah, kajian ya, itu ya. Lalu yang ketiga, membangunkan keluarga. Nah ini kebiasaan Rasulullah ya, ketika 10 malam terakhir ngajak keluarga untuk ikut itikaf. Jadi nggak Rasulullah sendiri yang masuk surga, keluarga juga diajak ikut itikaf sama-sama ya, istrinya ya diajak Aisyah. Untuk apa? Untuk itikaf. Jadi bangunkan keluarga. Kita juga boleh nanti kita telepon, bangun malam itikaf gitu. Atau kalau mau diajak boleh gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika 10 malam terakhir. Lalu secara lahir ya, apalagi yaitu dengan puasa Sa'ban. Ini kan bulan Sa'ban masih ya. Berapa hari lagi kita puasa? Kan tanggal 18 ya. Sekarang tanggal 7 ya, tanggal 10. Berarti 8 hari lagi ya kita gunakan untuk banyak-banyak beribadah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan puasa full sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya, jadi Rasulullah melakukan puasa full di bulan Ramadan, dan Rasulullah banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sa'ban dibanding di bulan-bulan yang lain. Jadi Rasulullah tuh banyak melakukan ibadah puasa ya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Sa'ban itu diangkatnya amalan-amalan kita selama setahun ya, itu ke atas ya. Jadi selama setahun diangkat ke atas ya, dilaporkan sama malaikat kepada Allah amalan kita. Nah, terus gimana? Apalagi alasannya Rasulullah karena bulan Sa'ban itu bulan yang dilalaikan atau yang sering diabaikan, karena diapit sama bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan ya. Ketika bulan Rajab banyak orang yang menyambut antusias bulan Rajab ya, karena termasuk bulan haram. Begitu juga bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, lebih ramai lagi yang menyambut. Nah ini bulan Sa'ban banyak yang diabaikan, dilalaikan. Makanya Rasulullah ya banyak melakukan ibadah di bulan Sa'ban ya. Ya, khususnya karena diangkatnya amalan-amalan. Rasulullah ingin ketika amalan itu diangkat, Rasulullah sedang puasa ya. Jadi malaikat itu mengangkat atau memberi laporan kepada Allah itu ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan ya. Kalau yang harian itu ketika waktu subuh dan waktu asar. Jadi ketika subuh ya, itu malaikat lapor tuh, kan ada 2 shift, shift 1 sama shift 2 ya, pertukaran shiftnya kan di waktu subuh dan di waktu asar. Nah ketika waktu subuh itu ada 2 malaikat yang menyaksikan. Ketika kita bersedekah maka didoakan tuh sama malaikat, ya Allah berilah berkah, tambahkan rezekinya kepada orang yang beramal hari ini. Begitu juga yang bakhil didoain tuh, ya Allah berilah kebinasaan buat orang yang tidak mau bersedekah, orang yang bakhil. Nah itu harian dilaporkan pada waktu subuh dan waktu asar.
begitu juga di waktu pekanan. Kapan malaikat melaporkan kepada Allah? Pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya kita puasa Senin, puasa Kamis ya. Ketika dilaporkan, ya Allah nih Pak Narto lagi puasa nih tadi dilaporin tuh TDSTP. Alhamdulillah ya, jadi ada P-nya puasa itu ya. Jadi saat dilaporkan lagi puasa ya. Lalu tahunan itu dilaporkannya pada waktu bulan Sa'ban. Makanya Rasulullah ya menjadikan bulan Sa'ban ini sebagai bulan yang untuk melakukan banyak ibadah, karena di bulan itu malaikat melaporkan amalan-amalan kita selama setahun ya. Jadi bukan hanya puasa aja nanti yang dilaporin ya. Sholat kita, zikir kita, baca Quran kita ya. Hubungan kita terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak, apa yang kita perbuat selama setahun itu dilaporkan semua nanti sama malaikat kepada Allah ya. Makanya bulan Sa'ban ini bulan untuk mengevaluasi ya selama setahun ya, apa aja nih kekurangan kita ya. Mungkin kita baca Quran masih belum rutin ya. Saatnya kita rutinin ya. Kalau kita baca Quran udah rutin, puasa kita udah banyak, maka nanti di bulan Ramadan itu seperti lari ya. Ketika tadarus itu udah lancar, maka tolak ukurnya di bulan Sa'ban ya. Kalau di bulan Sa'ban ini kita puasa udah gencar, baca Quran udah gencar ya. Nah itu nanti bulan Ramadan udah kayak lari, banyakin zikir pagi dan petang ya. Bahkan disuruh banyak-banyak istighfar kita di bulan Sa'ban ya. Rasulullah itu biarpun dia dijamin masuk surga dan diampuni dosanya, tapi nggak kurang dia istighfar setiap hari 100 kali, nggak kurang. Kita istighfar dulu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi Rasulullah banyak-banyak berzikir di bulan Sa'ban ya. Jadi bulan Sa'ban ini bulan untuk melakukan evaluasi setahun sebelumnya ya. Misalkan kita dulu di bulan Ramadan tarawih kita ada yang bolong, kenapa nih? Oh ternyata bukber berkepanjangan nih. Bukbernya sih nggak masalah, tapi kepanjangannya ini ya. Mentang-mentang reuni sama teman-teman lama sampai jam 10, jam 11 ngobrol keasikan sampai jam 12, akhirnya nggak terawih. Nah ini ya, kita evaluasi dulu baca Quran ya, kok nggak sampai 30 juz, kenapa nih ya? Mungkin bisa jadi kendalanya kita nggak dibagi-bagi sekaligus waktu pagi doang, jadi nggak kuat ya. Kita bagi misalnya waktu subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 10 lembar pas 1 juz. Kan nggak begitu berat. Kalau langsung dihabisin habis subuh terus
capek udah ngantuk, udah enggak, malamnya enggak, zuhur enggak. Nah itu kita bagi-bagi ya. Jadi kita evaluasi ya, zikir pagi dan petang. Nah itu semuanya kita evaluasi. Terus puasa kita ya juga kita banyak kita lakukan puasa di bulan Sa'ban supaya nanti kita puasa kuat. Karena orang yang nggak pernah puasa selama setahun ya, sama sekali nih nggak puasa sunnah, ketika dia puasa itu nanti kaget, dia lemes deh di bulan Ramadan. Makanya perlu puasa ya. Makanya Rasulullah ketika bulan Sa'ban puasa, karena apa? Karena Rasulullah pengen ketika diangkat amalannya Rasulullah sedang berpuasa. Dan satu hal, puasa itu ya, atau orang yang lapar itu bisa membuat orang iba. Coba deh, misal kita mau marah sama seseorang atau sama karyawan nih, gara-gara kerjaannya nggak bener, berantakan. Kenapa kok kamu kerjanya nggak beres, berantakan gini? Saya lapar pak, belum makan dari pagi. Nah kita mau marah jadi nggak tega, akhirnya udah nih beli makan. Coba pengemis tuh andalannya apa tuh? Belum makan pak, minta uang buat makan. Nah itu akhirnya kita iba ya. Jadi orang yang belum makan atau orang lapar itu membuat iba ya, siapa tahu ya, ketika kita puasa Allah iba memberikan banyak keberkahan kepada kita ya. Jadi kita ya di bulan Sa'ban ini banyak-banyak untuk melakukan puasa, zikir, baca Quran ya, terus sholat malam ya. Nah itu juga Rasulullah pernah di bulan Sa'ban ya, itu jatahnya dia harusnya tidur di tempatnya Aisyah, tapi nggak ada. Maka Bunda Aisyah nih nyari-nyari ke rumah istri-istri yang lain. Dilihat di sini Saudah nggak ada, di tempat Zainab nggak ada, terus dicari di rumah kok nggak ada. Begitu dilihat ternyata ada di masjid, Rasulullah sedang melakukan sholat malam di masjid ya. Jadi banyak-banyak melakukan sholat ya. Jadi bulan Sa'ban ini sebagai tolak ukur, ketika kita banyak melakukan ibadah, maka nanti di bulan Ramadan kita seperti lari melakukan ibadah ya. Jadi saatnya kita banyak melakukan ibadah di bulan Ramadan sebagai latihan ya. Ibaratnya kalau olahraga nih kita latihan yang keras supaya nanti pas pertandingan nggak merasa berat gitu. Bahkan para ulama itu mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan masuk, dia udah mempersiapkan tuh. Nah, Rasulullah 3 bulan tuh menyiapkan, dia berdoa supaya bulan Rajab ya itu dan bulan Sa'ban diberi kekuatan dan bisa sampai ke bulan Ramadan, balikna Ramadan ya. Saya rasa cukup ya. Kalau ada yang enggak, udah cukup kali ya waktunya. Perlu bertanya jawab, perlu? Enggak ada ya? Oh ada, ya udah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun di sisi lain kita tahu bahwa metode yang lain adalah metode hisab. Yang kita tahu dengan tentang metode hisab ini adalah
ketahui atau pelajari mendapatkan pelajaran yang demikian. Mohon pencerahan dan terima kasih atas pencerahannya. Ya, jadi untuk penetapan bulan Ramadan ya, itu kita bisa memilih ya. Jadi tergantung ketetapan hati kita dan kemantapan hati, karena dua-duanya itu kuat dan itu betul dua-duanya ya. Kayak melihat hilal, Rasulullah juga waktu itu melakukan melihat hilal, bahkan apabila salah seorang ada yang melihat hilal maka yang lain harus ikut percaya dan melakukan puasa ya, ketika ada satu yang melihat hilal. Itu yang dilakukan Rasulullah ketika itu. Begitu juga dengan hisab ya. Itu ru'yat kan artinya melihat dengan ilmu ya, mata ilmu. Kayak kita misalkan Allah menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, itu kan kita nggak melihat, tapi dengan ilmu Allah sampaikan. Makanya kita harus percaya gitu, karena ada ilmunya. Ru'yat artinya melihat dengan mata ilmu. Nah begitu juga hisab, ada penghitungannya dengan ilmu, itu betul boleh gitu, dan itu bisa dihitung sampai 10 tahun ke depan pun bisa ya. Nah tinggal kita ya memilih ya apa yang mantap buat kita, dan itu masing-masing ada yang bertanggung jawab ulamanya. Jadi kita milih mau hilal ataupun hisab, itu dua-duanya ulama besar semua yang bertanggung jawab. Jadi kita kalaupun kita milih salah satu enggak kesalahan ya, mereka ada yang bertanggung jawab gitu. Begitu juga ketika kita milih tarawih yang 11, yang 23, itu kita tetapkan yang mana, itu enggak kesalahan karena masing-masing dalilnya kuat, sahih ya. Seperti itu. Yang enggak boleh kita saling bertentangan. Udah cari solusi yang terbaik ya dengan musyawarah. Seperti itu Pak ya. Ya, kita cukup Pak Musinin udah megang nih. Lagi tadi Ustaz bilang kalau bisa tarawih jangan bolong-bolong. Nabi sendiri ternyata bolong-bolong supaya tidak dianggap wajib gitu. Dan kita sebaiknya ikut Rasul atau tutup full aja. Ya baik. Jadi Rasulullah itu bukan nggak melakukan tarawih, beliau melakukan tarawih tapi di rumah ya. Karena apa? Karena khawatir dianggap wajib. Jadi Rasulullah melakukan tarawih 3 hari di masjid, selebihnya di rumah. Karena ini bukan sholat wajib ya, sholat sunnah. Kalau Rasulullah melakukan 3 bulan di masjid, takut dianggap sebagai sholat wajib ya. Tapi Rasulullah tetap melakukan ibadah tarawih ya. Jadi nggak bolong-bolong juga, tetap melakukan, cuman nggak di masjid. Nah kalau kita sebaiknya di masjid sebagai umatnya gitu, untuk sholat berjamaah memakmurkan masjid gitu ya. Bahkan kalau kita sholat dari sholat isya terus dilanjut tarawih sampai witir, itu dihitung pahalanya sholat semalaman penuh ya. Makanya jangan pulang tuh ketika tarawih ada kan witirnya entar malam, langsung habisin, itu dianggap sebagai sholat semalam penuh, sholat sunnah ya. Ada gak yang kuat sholat semalam penuh? Seharian gak ada. Nah itu kita dihitung sholat semalam penuh ya. Cukup ya. Kita hatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah.
Allah berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih pantun dulu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpen dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpen dalam hati. Mohon maaf ya. Burung merak, burung cendrawasih. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu nanti setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.